Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zafran Hadi dengan NIM 23040178. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, tahapan proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, yaitu yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang, yaitu Menteri menyiapkan rancangan RPJP nasional, Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP daerah. Rencana RPJP nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan rencana RPJP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan dengan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang nasional. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang daerah. Musrenbang jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan Musrenbang jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Menteri menyusun rancangan akhir RPJP nasional berdasarkan hasil Musrenbang jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4. Kepada Bapeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah berdasarkan hasil Musrenbang jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4. PRJP nasional ditetapkan dengan undang-undang, RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Menteri menyiapkan rancangan awal. Selanjutnya bagian kedua itu perencanaan pembangunan jangka menengah. Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM nasional sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden. Selanjutnya Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal PRJM daerah sebagai penjabaran visi dan misi program kepala daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Restra KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1. Menteri menyusun rancangan PRJM nasional dengan menggunakan rancangan Restra KL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berpedoman pada RPJP nasional. Kepala Satuan Kinerja Daerah menyiapkan rancangan Konstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2. Kepala Bapeda menyusun rancangan RPJM daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berpedoman pada RPJM daerah. Rencana PRJM nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 dan rancangan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 4 menjadi bahan bagi Musrenbang jangka menengah. Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah nasional. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 3 dilaksanakan paling lambat 2 tahun. Dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Presiden dilantik. Musrenbang jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 16 ayat 4 dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik. Menteri menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah berdasarkan hasil Musrenbang jangka menengah daerah. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. Renstra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga
setelah disesuaikan dengan RPJM nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Selanjutnya, rancangan pembangunan tahunan. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai pencabaran dari RPJM nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai pencabaran dari RPJM daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renja KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan berpedoman pada Renstra KL. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja KL sebagai dimaksud pada ayat 1. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dan berpedoman pada Renstra SKPD. Selanjutnya, Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKP sebagaimana rancangan RKP dan rancangan RKPD akan menjadi bahan musrembang. Musrembang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah. Menteri menyelenggarakan musrembang menggunakan musrembang penyusunan RKP. Kepala Bapeda menyelenggarakan musrembang penyusunan RKPD. Musrembang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 3 dilaksanakan paling lambat bulan April. Musrembang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Menteri menyusun rancangan akhir berdasarkan hasil musrembang. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrembang. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN, RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD. RKP ditetapkan oleh peraturan presiden, RKPD ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Selanjutnya, materi tentang lembaga yang terlibat dalam perancangan pembangunan, yaitu yang pertama Bappenas bertanggung jawab merumuskan rencana pembangunan jangka menengah, panjang, dan tahunan tingkat nasional. Yang kedua, Kementerian Keuangan mengalokasikan dan mengelola anggaran pembangunan berdasarkan rencana yang disusun oleh Bappenas. DPR mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan dalam APBN. LMS dan swasta berkontribusi melalui kerjasama publik swasta atau program pembangunan berbasis komunitas. Selanjutnya, hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah memainkan peran aktif dalam perencanaan pembangunan desa dengan memfasilitasi musyawarah warga, memetakan permasalahan serta menetapkan prioritas pembangunan. Dalam prosesnya, pemerintah bertindak sebagai penentu arah, juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator. Konflik yang muncul seperti perbedaan pandangan tentang prioritas pembangunan diselesaikan dengan pendekatan manusiawi, termasuk kunjungan langsung kepada pihak yang berselisih. Pendekatan ini menciptakan komunikasi yang efektif, memulihkan hubungan antar warga, dan memastikan proses pembangunan berjalan dengan lancar sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.